Maka kita yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, dan sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di bulan yang mulia ini, di bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Allah yang paling agung, sebagai manusia yang paling agung, dilahirkan di dalam bulan ini, yakni di dalam bulan Rabiul Awal ini. Maka hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, karena di dalam bulan Rabiul Awal ini dilahirkan seorang manusia, seorang makhluk Allah yang paling agung, dan kita merupakan umatnya, dan kita merupakan sebagai pengikutnya. Maka hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini. Itulah orang muslim hendaknya bergembira. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita bergembira. Karena siapapun orangnya pasti akan bergembira ketika sudah memasuki bulan Rabiul Awal ini. Makanya di mana-mana tempat, ya, khususnya seperti kita di Indonesia, bersuka cita melaksanakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di mana-mana, kalau sudah memasuki bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, maka orang-orang Islam akan memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita rayakan pada saat ini, seperti yang kita peringati pada saat ini. Kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Tentunya kita merayakan dengan rasa gembira, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melahirkan makhluknya yang paling agung, manusia paling mulia di dalam bulan ini. Sebagai bentuk kegembiraan kita dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita peringatilah kelahiran beliau, hari kelahiran beliau, bulan kelahiran beliau ini dengan berbagai macam caranya. Ada yang mengadakan pengajian, ada yang memberikan sedekah, ada pengajian, ada ta'lim, dibacakan sirah-sirah nabawi, dibacakan kisah-kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya, diajarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, ketika menginjak usia remaja, ketika memasuki usia dewasa, kemudian setelah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Nah, inilah yang dibicarakan, yang disampaikan ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Maka sekali lagi saya sampaikan, maka hendaknya kita bergembira, bersuka cita dengan masuknya bulan Maulid. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa bertemu dengan bulan Maulid seperti ini. Kita rayakan, kita peringati hari yang sangat bersejarah, hari yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah ada, ya, kalaulah ada di antara kita, ya, yang tidak bergembira dengan masuknya bulan Maulid, di antara kita umatnya Nabi Muhammad yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kemudian tidak bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal, perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Karena kenapa? Ya, ada makhluk Allah
Ya, ada makhluk Allah yang tidak bergembira, justru bahkan menangis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Ada makhluk Allah yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini bukan malah bergembira, akan tetapi menangis. Siapakah mereka? Hal ini disebutkan, ya, disebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Ya. Disebutkan bahwa iblis menangis. Ya, anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Bahwasanya iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Ya, jadi iblis itu pernah nangis dalam 4 kesempatan. Dalam 4 kesempatan ini iblis menangis. Kapan tuh iblis menangis? Yang pertama disebutkan hina lu'ina. Ini yang pertama. Iblis itu pernah menangis sangat keras. Kenapa? Karena yang pertama, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis itu menangis begitu kerasnya, begitu sejadi-jadinya iblis itu menangis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis itu dikutuk, dilaknat oleh Allah sebagai makhluk yang dilaknat, ya, sebagai makhluk yang dikutuk oleh Allah, maka iblis menangis ketika itu. Ya, gimana tidak dilaknat, gimana tidak dikutuk oleh Allah? Karena perintah Allah tidak dijalankan ketika itu, justru membangkang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, ketika sudah diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, kepada iblis ketika itu, agar supaya malaikat dan iblis itu bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, akan tetapi yang dimaksud sujud sini bukanlah sujud sebagai bentuk penghambaan. Seperti kita bersujud kepada Allah, itu adalah sujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis ketika itu untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah bentuk penghormatan. Ya. Maka ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ketika dikatakan oleh Allah, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dikatakan kepada malaikat, sujudlah engkau semua kepada Nabiullah Adam, kata Allah. Ya. Kemudian malaikat bersujud. Ya, malaikat pada bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, malaikat patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Ya, illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini membangkang, menentang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau iblis sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Seperti itu. Inilah pembangkangan iblis, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ini termasuk makhluk Allah yang takabur dan termasuk golongan orang-orang yang ingkar, sehingga tidak patuh dan tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Kenapa iblis kok tidak mau
patuh, tidak tunduk terhadap perintah Allah ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada dia, daripada Adam. Saya lebih baik daripadanya, kata iblis. Ya, makanya kata iblis seperti itu. Iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Sehingga iblis menganggap dirinya yang terbuat dari api itu adalah lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga karena pembangkangannya terhadap perintah Allah itu, maka iblis pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, kutukanku tetap atasmu sampai pada hari pembalasan. Ya, inilah yang pertama, iblis itu menangis, yaitu ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iblis itu nangis ialah ketika wahina ahbito. Yang kedua, wahina ahbito, yang kedua ini, yaitu ketika iblis diusir oleh Allah dari surga. Ya, kalau yang pertama, iblis itu menangis ialah ketika dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua, iblis itu menangis ketika iblis diusir oleh Allah dari dalam surga. Ya, kenapa kok iblis ini dikeluarkan, diusir oleh Allah dari dalam surga? Ya karena itu tadi. Iblis merasa dirinya lebih baik. Iblis menganggap dirinya lebih mulia dari Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga ketika oleh Allah diperintahkan iblis itu untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya, justru iblis membangkang terhadap perintah Allah tersebut. Iblis membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan malaikat. Ketika oleh Allah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat langsung patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Para malaikat langsung bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatannya, sebagai bentuk ketaatan malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga malaikat tidak dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Iblis, ya, yang sebelumnya, sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, iblis bertempat di dalam surga. Iblis sudah berada di dalam surga ketika Nabi Allah Adam alaihissalam belum diciptakan. Akan tetapi ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan iblis ingkar, membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yang akhirnya iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Wah, ini iblis loh. Iblis saja yang sudah berada di dalam surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kesombongannya. Lantaran kesombongannya menganggap dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, bagaimana dengan kita yang senantiasa setiap saat selalu dihinggapi oleh rasa sombong dalam diri kita? Diri kita senantiasa menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita selalu terkadang merasa diri kita lebih baik daripada si A. Diri kita terkadang menganggap diri kita lebih baik daripada si B. Kita senantiasa terkadang menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada fulan. Diri kita menganggap lebih baik daripada orang itu. Ingatlah, kita saat ini masih hidup di dunia. Apakah mungkin
yang ada rasa sombong, takabur dalam diri kita, mungkinkah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan iblis saja yang sudah berada di dalam surga sebab kesombongannya dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Bagaimana dengan diri kita yang ada rasa sombong di dalam diri kita, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Mungkinkah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah berada di dalam surga saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lantaran kesombongannya. Bagaimana kita yang belum pernah masuk surga? Apakah mungkin bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Mari ya sama-sama mulai sekarang kita sedikit demi sedikit kita hilangkan sikap ya kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita buang sedikit demi sedikit ya, agar diri kita tidak menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena yang menganggap dirinya lebih baik itu adalah sifat-sifatnya iblis ya, sehingga dia menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkanlah iblis oleh Allah dari dalam surganya Allah. Inilah yang kedua, iblis itu menangis. Kemudian yang ketiga, iblis itu menangis ketika wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Jadi iblis itu menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Nah, ini yang menangis ketika dilahirkannya Rasulullah ke dunia ini iblis. Ya, sekali lagi, yang menangis, yang tidak suka, yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah iblis. Yang tidak suka, yang tidak senang dengan dilahirkannya Rasulullah, sampai saking tidak senangnya menangis sejadi-jadinya. Itu iblis. Jadi iblis itu nangis, tidak suka. Iblis itu nangis ketika Rasulullah dilahirkan karena tidak suka kepada Rasulullah. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan tidak suka, tidak senang ketika ada orang-orang Islam lain yang memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti iblis. Ya. Karena hanya iblis yang tidak suka, hanya iblis yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah hanya bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya, salah satunya dengan cara seperti ini. Mengadakan pengajian, mengadakan ta'lim, bersedekah. Ya, kan isinya maulid itu. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah bahkan ketika dari Rasulullah dalam kandungan, ketika Rasulullah menginjak usia anak-anak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia remaja, dewasa, bahkan sampai Rasulullah menginjak usia dewasa, sampai Rasulullah menginjak usia di mana Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya. Yang dikisahkan, yang disampaikan ketika kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan seperti ini. Isinya maulid. Isinya maulidnya seperti ini. Menceritakan kisah-kisah Rasulullah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran ketika memperingati maulid. Dibacakan salawat-salawat kepada Nabi. Lah kalau ada orang yang tidak senang dengan acara-acara seperti ini, kan perlu dipertanyakan tuh. Karena yang tidak senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis. Saking tidak senangnya, saking tidak sukanya iblis dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai iblis itu menangis sejadi-jadinya, sampai iblis itu nangis sekeras-kerasnya.
Jadi kalau ada orang yang tidak senang, sekali lagi, terhadap orang-orang yang memperingati Maulid Rasul, perlu dipertanyakan siapa yang mereka ikuti. Ya, siapa yang mereka ikuti? Kalau ada yang tidak senang dengan orang yang memperingati hari lahirnya Rasulullah, siapa yang mereka ikuti? Yang ketiga, iblis itu menangis. Kemudian yang keempat, iblis itu nangis ketika wahina unzilatil Fatihah. Yang keempat, iblis itu menangis ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Jadi ketika diturunkan surah Al-Fatihah, Allah turunkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ iblis menangis. Iblis tidak suka. Iblis tidak senang kepada suratul Fatihah. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam suratul Fatihah itu. Banyak sekali keutamaan. Ya, makanya orang kalau sholat kemudian tidak baca Fatihah, maka batal sholatnya. Orang yang sholat tapi tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat merupakan salah satu daripada rukunnya sholat. Ya, makanya Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya. Ya, seperti itu. Jadi inilah 4 kali ya iblis itu nangis 4 kali. Yang pertama yaitu ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iblis itu nangis ketika diusir, dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Kemudian yang ketiga, iblis itu menangis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan yang keempat, iblis itu menangis ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.